Baik, teman-teman semua, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala wabarakatuh. Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua Umum LDK Uin Syarif Hidayatullah Saudara Muhammad Rashid Ridho, serta yang terhormat Ketua LDK Syahid Fakultas Dirasat Islamiyah Muhammad Syauqi Mubarak, dan juga Ketua Pelaksana Kemah 2025 Muhammad Izzuddin Ramdhani, dan juga pemateri kita pada malam hari ini Kak Zahra Hibatul Azizi. Baiklah teman-teman sekalian, yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja puji syukur kita atas limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di acara kemah yang insya Allah bermanfaat dan juga penuh makna ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pemberi risalah agung yang telah menjalani atau yang telah memberikan jalan kepada umatnya dari zaman kejahilan menuju cahaya kebenaran. Baiklah teman-teman sekalian, selamat datang di sesi kemah ketiga 2025 dengan tema From Basic to Iconic, a Visual Mission of Dakwah Vision. Kami juga ikut berterima kasih terhadap media partner yang juga telah menyukseskan acara kemah pada malam hari ini. Ada LDK Syahid Fakultas Usuluddin, ada LDK Syahid Fakultas Adab dan Humaniora, LDK Syahid Fakultas Sains dan Teknologi, Kelapa Muda Kreatif, Lidah Lebah Production House, DCC Al-Fatih Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, LDK Babul Hikmah Universitas Mataram. Nah, baiklah teman-teman sekalian, untuk memulai acara pada malam hari ini, kita buka dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, teman-teman, marilah kita sama-sama dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Labib. Ada? Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا الذين آمنوا إذا قيل تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. هذا وصلى اللهم على نبي محمد. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Labib. Waalaikumsalam warahmatullahi Mudah-mudahan wabarakatuh. Mudah-mudahan yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan limpahan karunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal Amin, alamin. amin. Kemudian Amin ya acara rabbal alamin. selanjutnya kita beranjak ke acara sambutan, yakni akan disampaikan acara sambutan ini atau pembukaan sambutan yang akan dibacakan oleh ini Saudara Izzuddin Ramdhani selaku Ketua Pelaksana Kemah 2025. Kepadanya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kedengaran ya teman-teman? Kedengeran, Kedengeran. kedengeran. Mantap. Kedengaran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati selaku Ketua LDK Syahid UIN Jakarta, Saudara Muhammad Rasid Ridho, dan yang kami hormati juga selaku Ketua LDK Syahid FDI, Saudara Muhammad Syauki Mubarak, dan yang kami hormati juga selaku pemateri pada skema sesi ketiga ini, yaitu Kak Zahra Hibatul Azizi. Taib, mungkin tanpa memperpanjang kalam ya. Sebelumnya aneh maaf dulu karena kondisinya lagi di luar juga kan, jadi kurang kondusif juga. Ya teman-teman, tidak terasa gitu agenda kemah kita pada kali ini telah sampai di penghujung acara, telah sampai di sesi ketiga kemah, yaitu pada sesi ketiga ini kita akan mengangkat tema tentang konsistensi visual, kunci membangun identitas yang kuat. Ya mungkin aneh tidak bosan-bosan memberitahu bahwasanya kemah kita pada kali ini mengangkat tema yang berkesinambungan dari setiap sesinya. Dari sesi awal yaitu membahas tentang basic and fundamental design. Yang kedua color typography and layout, dan yang ketiga ini membahas tentang konsistensi visual. Jadi karena berkesinambungannya itu, aneh harap gitu buat teman-teman sekalian interaktif, memperbanyak bertanya gitu. Jikalau ada suatu hal yang tidak dipahami, dan untuk memanfaatkan pada kesempatan kali ini, memperhatikan dengan baik pembawaan materinya. Karena apa? Karena bisa dibilang kemah ini kan acara tahunan yang kalau semisal diulang lagi akan bertemu di tahun depan lagi. Maksudnya ini kesempatan langka gitu. Dan juga kan kami di sini kemah kelas media sahabat dakwah memiliki tujuan, yaitu from basic to iconic, a visual mission of dakwah vision. Maksudnya apa? Jadi kami berharap gitu buat teman-teman sekalian yang misalnya dia memiliki kemampuan basic, dari yang memiliki kemampuan basic bahkan belum mempunyai kemampuan mendesain, bisa membuat suatu desain yang ikonik, yaitu suatu desain yang memiliki nilai jual dan menarik minat para yang melihatnya. Dan juga tidak hanya itu, Anda bisa berharap juga dari desain tersebut menjadi ladang dakwah yang bisa digunakan melalui dakwah visual media digital. Nah, mungkin sama aneh harap gitu buat teman-teman sekalian gitu, buat ilmu yang semoga ilmu yang telah didapatkan ini bisa berkah dan terus digunakan di kedepan harinya kemudian. Mungkin cukup sekian dari Ane ingatkan lagi buat kalau misalnya teman-teman ada kebingungan silakan bertanya. Cukup sekian,
Dari Ane, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ketua Pelaksana Kemah 2025. Mudah-mudahan apapun yang disampaikan beliau ini mudah bisa kita jadikan bahan sebagai semangat maupun motivasi kita dalam menuju langkah yang lebih baik lagi menyebarkan dakwah Islam. Bersama media, visualkan dakwahmu. Nah, baiklah teman-teman sekalian, menuju acara selanjutnya adalah penyampaian materi yang pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh moderator kita. Kepada Kak Tiara, kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam teman-teman semua. Malam Kak. Alhamdulillah ya yang ikut malam. yang ikut sesi 3 malam ini itu lumayan banyak ya. Jadi rugi banget sih kalau misalnya kita nggak ikut sesi 3 ini karena sebagaimana ilmu tanpa amal, desain materinya aja tanpa praktik itu bukan sia-sia tapi kurang gitu. Masa kita cuman belajar materi tanpa praktiknya. Oke, jadi malam ini Ana sebagai moderator, Rizky Tiara Rahmani akan memandu sesi 3 kemah kali ini. Sebelum kita masuk ke acara atau ke sesi praktiknya, sebelumnya Ana akan memperkenalkan nih pemateri kita malam ini. Tapi sebelumnya, kayaknya udah banyak deh yang kenal pemateri kita malam ini. Karena siapa sih yang nggak kenal beliau? Masya Allah banget gitu. Jadi beliau adalah Kak Zahra Hibatul Azizi, mahasiswi aktif jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 7 Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dari awal berorganisasi, beliau nih udah nyemplung di dunia perdesainan loh teman-teman. Jadi anggota dari awal menjadi Ikatan Alumni Putri Arisalah, anggota Departemen Media dan Kreatif, Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin, anggota Komisi 5 Kominfo, dan Koordinator Ahwat Divisi Media Fakultas Usuluddin 2024, dan saat ini sedang menjabat sebagai Koordinator Ahwat Bidang Media LDK Syahid 2025. Kasih reaction dong teman-teman, Masya Allah pemateri kita malam ini. Oke. Masya Allah, Masya Allah. Oke. Sebelum itu, sebagaimana yang udah disampaikan sama tadi Ketua Pelaksana ya, kalau misalnya tema kita malam ini itu From Basic to Iconic. Karena desain Kaziz ini iconic banget teman-teman. Jadi rugi banget sih kalau kalian gak ikut biar bisa ditutorin, biar kita tuh bisa punya icon masing-masing. Jadi desain kita masing-masing itu punya icon gitu. Biar ada nilai dari masing-masing desain kita. Oke, langsung saja kita sambut pemateri kita malam ini, Kak Zahra Hibatul Azizi alias Kak Zizi. Silakan Kak Zizi, dipersilahkan. Oke, aku izin mulai teman-teman. Suaranya terdengar jelas kan ya? Terdengar Kak? Jelas, Oke. jelas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabar teman-teman malam ini? Masih semangat gak di sesi terakhir kemah? Semangat banget dong, Kak. Kak, semangat banget. Oke, mantap, mantap, mantap. Nah, kalau di sesi sebelumnya itu kan kita udah belajar ya, di sesi 1 dan 2 tentang fondasi desain dan cara merangkai elemen visual, entah itu dari font, warna, dan lain-lain. Nah, kalau sekarang itu kita naik level nih teman-teman. Jadi, gimana caranya
supaya desain kita tuh nggak cuma bagus doang gitu loh, tapi konsisten dan juga punya ciri khas serta bisa mencerminkan identitas dakwah kita gitu. Nah, sesuai tema hari ini nih, konsistensi visual kunci membangun identitas yang kuat. Nah, sebelumnya aku pengen nanya dulu nih sama teman-teman. Eh, Menurut teman-teman nih, kira-kira anak PDD itu ya, selain jago desain nih, mereka tuh harus kayak gimana sih? Harus, entah itu harus, misalkan, harus gercep nih ngedesainnya, atau misalkan harus perfeksionis gitu. Gimana? Kalau menurut teman-teman, anak PDD itu harus gimana sih selain jago desain? Harus begadang. Iya, boleh. Kayak jadi matanya kayak Harus panda gitu ya, Kak. begadang. Iya, bisa, bisa, bisa. Harus kreatif, Iya. Terus apa lagi? harus bisa megang kamera, Harus tahan banting kena revisi. Harus benar-benar revisi, harus nggak malas, harus melek teknologi. Ya, betul ya, benar ya semuanya ya. Nah, coba slide 2. Next. Iya, benar, harus lapang dada juga. Jadi anak PDD harus banyak-banyak sabar ya, teman-teman. Coba di next slide nih. bentar Kak, bentar. Nah, jadi desain yang indah, yang bagus, itu bisa menarik perhatian. Tapi desain yang konsisten itu akan menumbuhkan kepercayaan. Nah, jadi konsisten visual itu kayak bahasa nonverbal yang terus kita ulang gitu loh. Misal nih, setiap kali teman-teman ngelihat warna atau style desain tertentu, itu pasti langsung keinget kan, eh, ini nih desainnya FD ini desainnya LDK Syahid nih gitu. Nah, kalau misalkan audiens kita udah berpikiran kayak gitu, nah berarti itu kita udah punya identitas visual yang kuat gitu loh. Next. Nah, apa itu konsisten visual? Jadi, itu tuh adalah keseragaman dalam entah itu gaya, warna, font ataupun elemen visual di seluruh desain kita gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar orang-orang tuh langsung tahu gitu loh kalau misalkan itu tuh karya kita tanpa harus ngelihat logonya dulu, ngelihat nama instansinya dan segala macam. Jadi, konsistensi itu timbul dari identitas dan kepercayaan. Jadi, ibaratnya identitas itu arahnya, terus konsistensi itu karakternya, dan hasilnya adalah kepercayaan. Nah, jadi kalau tanpa identitas, kita tuh cuma sekadar ikut-ikutan tren doang gitu loh. Tapi dengan identitas ini, kita bisa membangun pengaruh gitu loh. Nah, kenapa konsistensi itu penting? Yang pertama, konsistensi itu bisa membangun kepercayaan. Jadi, desain yang konsisten itu bisa memperlihatkan kalau kalian tuh profesional gitu loh. Nah, terus yang kedua, dapat meningkatkan daya ingat. Nah, jadi kayak yang aku bilang tadi ya, bahwa audiens itu mudah mengenali karya kalian kalau misalkan kalian udah punya identitas yang kuat. Nah, terus yang ketiga, dapat memperkuat identitas dakwah. Nah, jadi maksudnya nilai dakwah itu jadi lebih mudah tersampaikan dan diingat gitu. Nah, terus yang keempat, dapat mempermudah kolaborasi tim. Misalkan nih, dalam tim kalian tuh meskipun style desainnya beda-beda, tapi kalau misalkan kalian udah punya ciri khas identitas lembaga misalkan gitu ya. Jadi siapapun yang ngedesain itu tuh bisa ngikutin gayanya gitu loh, tanpa harus kehilangan arah gitu kan. Nah, dalam eh perdesainan juga sebenarnya kita tuh anak-anak PDD atau anak-anak media pun sebenarnya nggak cuma pengen dilihat doang gitu loh, meskipun mereka kan kebanyakan kerjanya di belakang layar gitu ya. Tapi eh kebanyakan dari kita tuh pengen karya kita diingat dan dipercaya. Karena apa? Karena konsistensi itu membuat audiens merasa akrab dan yakin dengan pesan yang kita bawa gitu loh. Nah, coba bayangin kalau misalkan setiap
karya-karya kita tuh beda-beda nih stylenya. Terus pasti orang-orang bingung kan ya, ini dari akun yang sama atau enggak sih? Ini desain anak LDK atau enggak sih? Atau misalkan anak-anak LDK nih yang komen gitu kan, ini desainnya udah dikisi atau belum sih gitu kan. Nah, itu kalau misalkan setiap style itu beda-beda. Nah, next. Nah, di sini ada beberapa poin-poin unsur yang perlu dijaga konsistensinya. Yang pertama, itu ada logo dan simbol gitu. Nah, itu ada 2 batch logo. Yang atas itu logo LDK Syahid Pusat. Nah, yang bawah itu FDI. Nah, sebagaimana yang teman-teman tahu ya, kalau di LDK kan kita selalu eh, di SOP itu kan ini ya udah tersusun kalau misalkan untuk batch logo sendiri itu ada logo UIN, FSLDK, LDK Syahid, dan logo kabinet. Nah, itu kalau untuk di LDK Pusat. Terus, kalau misalkan batch yang di bawah, untuk fakultas, itu bedanya logo yang keempat itu logo fakultas. Nah, sedangkan untuk logo kabinet fakultas itu biasanya di bagian bawah tuh, digabung sama batch sosmed gitu kan. Jadi selalu gunakan ukuran dan posisi yang pas, jangan kebalik-balik. Misalkan logo LDK Syahid dulu, baru logo fakultas, terus logo UIN-nya terakhir. Enggak. Jadi ini tuh apa ya, kayak tingkatannya gitu loh. Biasanya kan yang di kiri tingkatan paling tinggi gitu ya. Baru yang terendah di sebelah kanan gitu. Bisa ditambah dengan logo bidang atau logo kegiatan. Nah, terus yang kedua itu ada warna utama dan sekunder. Jadi harus ditetapin dulu nih. Misalkan di desain kemah ini kan teman-teman pakai warna backgroundnya yang hijau terang gitu kan. Jadi untuk semua desain entah itu virtual backgroundnya, terus misalkan live report dan segala macam, ya pakai yang sama juga gitu. Apa yang dipakai buat flyer, misalkan pakai hijau yang terang ya udah berarti semuanya pakai hijau yang terang. Nah, kecuali kalau misalkan dari awal tuh teman-teman pengen desainnya variatif, kita coba deh pakai warna yang gelap juga gitu. Jadi ada yang terang, ada yang gelap gitu kan. Nah, itu juga nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting kalau misalkan backgroundnya terang, berarti tulisannya gelap. Nah, begitupun sebaliknya. Kalau misalkan backgroundnya gelap, berarti tulisannya terang gitu. Nah, terus yang ketiga ada typography. Nah, di sini kan ada 5 macam jenis font yang berbeda-beda gitu ya. Nah, yang di atas itu ada handwriting. Nah, biasanya kalau handwriting itu dipakai buat recap-recapan foto ya, itu biasanya. Atau enggak, di sini ada enggak yang suka bikin vlog? Ada enggak? Ami, Ami, Ami. Nah, biasanya kan tulisan handwriting itu dipakai buat subtitle vlog gitu kan ya, kecil-kecil tuh. Jadi biar apa ya, biar nggak terlalu kaku tuh, misalkan vlog yang non formal lah, misalkan gitu. Nah, terus ada bold, ada sans serif, kaligrafi, dan kartun. Nah, biasanya desain yang simple itu cukup pakai 2 atau 3 ya. Misalkan headline dan body font-nya gitu. Nah, tapi teman-teman ini perlu digarisbawahi ya. Antara headline dan body font itu juga harus ada kecocokan nih. Kadang kalau misalkan nih kita pakai kaligrafi headline-nya, terus nggak mungkin dong font keduanya pakai kartun gitu kan. Kan nggak cocok ya. Nah, jadi misalkan biar aman nih headline-nya kita pakai kartun, terus buat secondary font-nya kita pakai sans serif gitu kan. Atau misalkan bold sama sans serif juga bisa sih. Jadi harus cocok-cocokan lagi nih antara 2 font utama. Jadi nggak pakai lebih dari 3 gitu loh. Nah, terus yang keempat ada layout. Nah, di sini kita pakai contoh ini ya, flyer kemah. Nah, ini kan layoutnya udah terstruktur dengan rapi ya. Yang paling atas tuh ada batch logo, terus keterangan penyelenggara, terus nama kegiatan, terus ada pemateri, dan di bawahnya keterangan-keterangan ya, kayak tema, terus keterangan waktu, dan pendaftaran, dan lain sebagainya. Dan yang paling bawah itu eh bisa akun sosial media, bisa media partner, sponsorship, dan lain-lain gitu. Jadi eh nggak ngasal doang, misalkan ada ya yang naruh media partner tuh kadang-kadang nih ada tuh beberapa di atas gitu loh. Jadi sejajar dengan logo penyelenggara kan nggak mungkin ya.
Jadi media partner sponsorship itu harus terpisah dari logo penyelenggara gitu. Nah, terus yang terakhir ada tone dan mood. Nah, ini tuh sebenarnya suasana visual aja sih. Entah style desain kalian itu pengen yang ceria-ceria, misalkan. Atau misalkan yang elegan nih, kayak ini kan temanya hutan-hutan ya. Nggak terlalu tegas, tapi agak, apa ya istilahnya ini? Nggak terlalu kaku lah, misalkan gitu. Misalkan, nah, terus, jadi maksud konsistensi itu bukan berarti monoton gitu, tapi dia punya pola khasnya. Nah, kayak misalkan di LDK kan kita udah punya khas ya, desainnya tuh nggak kaku, tapi lebih ke apa ya? Bukan ceria juga sih, cuman LDK tuh punya desain yang khas gitu kan ya. Nah, jadi itu bisa jadi ciri khas dakwah kita. Jadi orang-orang tuh bisa merasakan identitas tanpa harus ngebaca dulu gitu loh. Nah, next. Nah, karena udah terlalu banyak materi ya. Nah, di sini kita ice breaking bentar. Nah, di sini ada 6 eh, logo gitu loh. Nah, coba di sini teman-teman tebak dari kiri ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira ini logo apa aja? Boleh jawab di kolom komentar. Pi, oke. Sporty, sporty apa sporty? Spotify, Adidas, ya. Salah, salah, bukan GoFood, salah. Apa coba? Ya, Pertamina, Adidas siapa? Salah, bukan GrabFood. Ih, masa nggak tahu? Ya, benar, Shopee Food. Ya, Shell? Bukan. Mana ya? Kayaknya Pertamina, ya benar. IPB, bukan IPB. UI, GrabFood salah. Pertamina benar. Iya, UPI, UI. UPI, UI. GoFood salah ya. GoFood bukan. Pertamina benar. Spotify, Adidas. BBM rokok. Ya, benar-benar. Oke, coba next, Kak. Nah, bener ya. Tadi yang jawab UPI, UI, Shopee Food ya, bukan GrabFood atau GoFood. Nah, terus ada Pertamina, Spotify, dan Adidas. Nah, tanpa kalian ngelihat namanya, sedangkan tadi kan itu warnanya diubah-ubah ya. Kalian udah tahu gitu loh. Oh, ini tuh desain ini tuh logo Pertamina, Spotify, Adidas. Kenapa? Karena identitasnya udah kuat dan udah terkenal gitu kan. Nah, oke, next. Berarti Shopee Food belum terkenal kalau misalkan kalian masih salah jawabnya. Oke, nah selanjutnya cara menjaga konsistensi visual di tim. Nah, kalau sebelumnya kan kita udah belajar konsistensi visual di desain gitu ya. Nah, ternyata nggak desain doang nih teman-teman yang penting. Konsistensi visual di dalam tim itu juga penting gitu loh. Jadi ketika kita bicara identitas yang kuat, kita juga bicara tentang kesatuan antara desain, nilai, dan tim. Jadi ibaratnya desain tuh kayak memberi wajahnya, komunitas yang memberi ruh, dan tim yang memberi arah. Nah, pertama itu ada membuat brand guideline sederhana, entah itu dari warna, font, logo, ataupun layout. Nah, kemudian yang kedua itu menyimpan aset desain
entah itu template-nya, icon, logo, ataupun dokumentasi di satu folder tim gitu misalkan. Nah, terus yang ketiga, menggunakan template post yang sama untuk konten rutin. Kayak misalkan tadi ini ya, badge logo gitu kan. Nah, kan kadang kalau misalkan kita ngasih satuan gitu ya ke teman-teman tuh kadang ada yang dikecilin, ada yang digedein lagi gitu. Itu kan jadinya beda-beda ya. Nah, kalau di media pusat itu kita ngebikin batch logo sama batch sosmed itu digabung gitu loh. Jadi itu istilahnya batch paket. Nah, jadi ntar teman-teman yang ngedesain tinggal nge-copy itu doang tanpa harus eh, nyesuaiin manual lagi ukurannya. Biar apa? Biar sama gitu loh template base-nya. Jadi nggak kegeser dikit atau kekecilan dikit atau kegedean dikit gitu. Nah, terus yang keempat adalah evaluasi gaya visual tiap bulan. eh Kalian kan misalkan kalau di media FDI kan itu pasti ada rutinan ngumpul ini ya, media gitu kan ya. Nah, jadi mungkin bisa nih di sana kalian selain ngevaluasi program-program kalian misalkan, itu kalian juga bisa ngevaluasi anggota kalian entah itu dari style desainnya, mungkin kalian bisa apa ya? Kayak mungkin ngerjain desain bareng. Jadi kalau misalkan nih sering-seringnya kalian latihan bareng atau saling ngekoreksi bareng nih, jadi ntar desainnya itu bakal nyatu gitu loh. Jadi karena kan kita udah sering ini ya, sering latihan bareng, sering ngasih koreksi bareng gitu loh. Jadi eh desainnya itu bakal satu arah gitu loh. Nah, kemudian yang kelima, latih anggota baru tentang identitas visual tim. Sama aja sih kayak yang tadi sering latihan bareng gitu. Nah, jadi kadang konsistensi itu hilang bukan karena lupa, tapi karena nggak ada pedoman bersama gitu loh. Jadi penting banget nih untuk punya brand guideline meskipun sesederhana kayak warna, font, logo, layout, dan sebagainya gitu. Nah, terus juga kalau misalkan nih desainnya tuh udah keren, tapi ternyata timnya nggak solid, terus pesannya mudah pudar gitu loh. Tapi kalau misalkan desainnya konsisten, timnya kompak, dan komunitasnya hidup, jadi dakwah tuh akan terus apa ya eh, bergaung gitu loh, bahkan tanpa harus selalu dipromosikan gitu loh. Nah, next. Nah, kemudian ada konsistensi visual di dalam dakwah. Nah, jadi bukan cuma sekedar gaya doang nih desain kita, tapi gimana caranya kita bisa menyampaikan amanah pesan itu dengan cara terbaik. Karena visual yang konsisten itu adalah dakwah yang kokoh dan berkarakter. Nah, setiap desain kita itu adalah bagian dari identitas dakwah kita gitu loh. Karena konsistensi visual itu nggak cuma tentang semua desain tuh harus mirip gitu loh, tapi tentang menjaga ruh dan arah dakwah kita lewat tampilan yang selaras. Nah, dalam konteks dakwah, konsistensi itu nggak cuma masalah desain, tapi soal keutuhan pesan gitu loh. Jadi kalau misalkan visualnya nih udah rapi, terus karakter pesannya juga udah kuat dan bisa dipercaya. Jadi lewat desain yang konsisten, kita tuh nggak cuma eh, bikin karya doang, tapi kita sedang menegaskan identitas dakwah kita gitu loh. Nah, jadi intinya itulah kekuatan konsistensi visual branding yang bekerja tanpa kita tuh harus berbicara gitu loh. Karena konsistensi kecil setiap hari itu bisa menciptakan dampak besar dalam identitas dakwah. Nah, next. Nah, di sini coba ya teman-teman bayangkan gitu loh. Kalau misalkan dakwah kita itu diibaratkan sebagai sebuah bangunan. Terus desain itu adalah fasadnya dan komunitas itu adalah penghuninya. Serta tim itu adalah fondasinya. Jadi kalau misalkan ada nih salah satunya yang rusak gitu kan.
bangunan tuh akan goyah gitu loh. Tapi kalau misalkan tiga-tiganya kokoh, orang akan datang bukan cuma karena bagus dilihat doang gitu loh, tapi karena ya mereka ngerasa nyaman di dalamnya gitu loh. Itulah yang membedakan konten dakwah yang cuma lewat begitu doang gitu loh dengan dakwah yang meninggalkan kesan yang mendalam itu. Next. Nah, jadi eh, konsistensi kecil setiap hari itu menciptakan dampak besar dalam identitas dakwah. Jadi teman-teman, kunci dari identitas yang kuat itu bukan cuma kemampuan desain doang, tapi konsistensi gitu. Karena konsisten itu kan berat ya, tapi dari situlah karakter kita terbentuk. Jadi mari sama-sama kita berproses dan menjaga ciri khas dakwah kita lewat visual yang bernilai. Nah, perlu diingat juga kalau misalkan konsistensi itu bukan berarti kaku ya. Justru dengan konsistensi itu kita punya pijakan yang kuat gitu loh untuk berinovasi. Karena kita tuh tahu siapa kita gitu kan. Dan itulah yang membuat setiap karya kita tuh punya arah yang jelas. Nah, pada akhirnya tujuan kita tuh bukan sekedar punya brand yang dikenal doang, tapi identitas yang membawa manfaat gitu. Karena kita pengen kan setiap desain, setiap konten, dan setiap aksi kita tuh jadi bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar dalam bentuk yang relevan dengan zaman ini gitu. Jadi, apakah teman-teman sudah siap dakwah bareng media? Oke, mungkin itu doang ya eh, materi yang dapat aku sampaikan malam ini. Selanjutnya mungkin aku serahkan ke moderator. Oke teman-teman, gimana nih? Udah siap belum? Udah siap belum? Bersama media kita sebarkan dakwah. Jadi benar-benar media itu ladang dakwah kita sebagaimana yang disampaikan Kak Zizi. Untuk itu kita butuh berdiri di satu icon agar kayak tadi waktu teka-teki. Jadi, oh ini LDK nih, oh ini dakwah nih gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Gimana? Udah siap belum untuk membangun konsistensi membentuk icon kita dalam desain masing-masing? Oke. Terima kasih kepada Kak Zizi atas materinya malam ini. Jadi kita tersadarkan ya pentingnya konsistensi dalam apa desain itu bukan monoton tapi emang sebagai bentuk icon kita. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Kak Zahra Hibatul Azizi atas materinya malam ini. Selanjutnya, saya sebagai moderator menyerahkan menyerah sebagai moderator menyerahkan kembali ke MC. Jangan lupa teman-teman untuk isi link presensi agar bisa mengklaim sertifikat. Oh, maaf. Sebelumnya maaf. Jadi selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Maaf. Selanjutnya itu sesi tanya jawab. Ditanyakan aja nih teman-teman, apa nih kendala teman-teman ketika mendesain, apalagi yang ngerasa masih basic gitu. Masih basic yang belum menemukan icon icon masing-masing. Gimana biar bisa konsisten? Ditanyakan aja langsung kepada Kak Zizi. Silahkan dibuka dibuka ya dibuka tanya jawabnya bisa lewat kolom chat atau raise hand. Silahkan yang ingin bertanya.
Oke, ada dari Kak Nabila. Kak, gimana nih cara buat suatu font judul yang jadi ikonik gitu? Silakan Kak Zizi untuk menjawab pertanyaan dari Kak Nabila. Gimana nih cara buat Eh, suatu font judul yang jadi ikonik gitu, Kak? ini aku langsung jawab ya. Oke, gimana sih cara buat suatu font judul yang jadi ikonik itu? Sebenarnya tergantung style masing-masing ya kalau untuk font. Jadi kalian tuh harus tahu dulu nih jenis-jenis eh, font yang mau dipakai. Misalkan ada yang tadi ya kayak kartun, ada retro, ada kaligrafi, ada komik, ada handwriting, ada apa lagi? Ada sans serif. Nah, gitu. Jadi tergantung. Kalau misalkan minimalnya kan kita pakai 2 atau 3 cukup ya. Terus kalau misalkan buat headline itu kalau di LDK sendiri kan kadang bukan yang terlalu kaku-kaku banget kan. Kita biasanya pakai yang kartun-kartun gitu. Kalau enggak yang eh, agak bold dikit gitu kan. Nah, terus buat secondary fontnya baru pakai yang sans serif gitu. Kayak Montserrat, Poppins, dan lain sebagainya. Cuman mungkin nggak usah terlalu terpatok ke ini ya, Montserrat sama Poppins, karena sebenarnya banyak sans serif tuh jenisnya. Tapi ya yang sering dipakai kan 2 itu gitu. Cuman kalau misalkan ikonik ya tergantung stylenya teman-teman maunya yang gimana gitu. Kalau misalkan mau yang eh, stylenya yang ceria-ceria ya berarti ya kartun misalkan atau yang eh, komik juga bisa. Tapi kalau misalkan mau eh, desain yang formal kayak apa ya misalkan contohnya. Hmm, desain-desain yang formal tuh kan biasanya fontnya nggak yang terlalu kebanyakan gaya gitu ya. Ya udah eh, font yang bold itu sebenarnya cukup sih. Dan teman-teman bisa mainin tebal tipis font juga nggak masalah sebenarnya. Cukup pakai satu font juga bisa gitu. Gimana Kak Nabila udah terjawab belum? Kalau belum bisa chat lagi aja. Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Nur Rahma. Kak, mohon maaf izin bertanya, selain konsisten itu pasti harus ada ide terlebih dahulu. Desain seperti apa dan bagaimana cara dan desain seperti apa dan bagaimana caranya agar terlihat menarik. Nah, biasanya itu stuck ide karena merasa desain yang dibuat itu desainnya hanya itu-itu aja. Karena selain konsisten pasti harus menarik perhatian orang-orang banyak. Jadi gimana caranya agar kita tidak stuck ide ya, Kak? Oke, aku izin jawab ya pertanyaan kedua. Gimana caranya supaya nggak stuck ide? Pertama, nggak boleh males. Ya, itu sebenarnya inti dari semuanya ya. Nggak boleh males buat nyari referensi, nggak boleh males buat, eh misalkan kalian referensinya paling kita dari ini ya, Pinterest, atau misalkan akun-akun eh Instagram yang bagus, misalkan kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman udah banyak nih nemu referensi yang bagus, yang pas, itu boleh langsung dieksekusi gitu loh. Jadi nggak nunggu, "Ya udah deh ntar aja gitu kan." Kadang stuck itu ya karena dari rasa malas itu sendiri gitu loh. Jadi eh, ya yang penting rajin buat nyari referensi, terus rajin buat misalkan buat nanya ini ya, nanya masukan dari teman-teman, misalkan, ini kurang apa ya, ini kurang harus ditambahin apa lagi ya gitu. Jadi ya itu tuh sebenarnya nggak bakal ngestak kalau misalkan eh, masalah yang tadi itu teratasi gitu. Terus apa lagi ya? Ya itu doang sih sebenarnya. Banyak-banyakin nyari referensi, terus nerima masukan orang-orang karena kadang misalkan kalian nanya ke beberapa teman gitu ya, ke beberapa orang, nah itu ntar kalian bisa nyesuaiin lagi sama style kalian gitu. Oh, kayaknya bener deh yang dibilang ini, bener deh yang dibilang ini. Gitu. Kalau aku sih gitu ya, biasanya. Kak Zizi biasanya nyari ide di mana, Kak? Selain nanya nih.
Biasanya nyari ide di mana? Mungkin ada tools atau aplikasi gitu nggak? Enggak sih. Aku paling apa ya? Mungkin ini juga ya. Kalau kita ngedesain dadakan itu pasti bakal lebih ngestak dan ngerasa kayaknya masih kurang deh, masih jelek gitu kan. Kadang ngerasa kayak gitu kan. Jadi aku tuh kadang kalau misalkan desain-desain yang emang bagus menurut aku, itu ngerjainnya ya beberapa hari sebelum di-share gitu. Misalkan ya seminggu lah gitu kan. Jadi ntar dilihat-lihat lagi nih, ini kayaknya kurang di sini deh, kurangnya di sini deh gitu kan. Jadi ntar diimbangi dengan nyari-nyari referensi, misalkan di Pinterest, misalkan atau eh, apa ya, di akun-akun Instagram yang bagus, atau misalkan apa lagi ya biasanya? Itu sih. Tapi jarang juga sih ya kalau misalkan nyari-nyari di akun-akun yang bagus gitu. Karena kadang kalau misalkan lagi mood, lagi apa ya, emang lagi mood ngedesain tuh kadang kreativitasnya dari diri sendiri aja. Itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Nazmi Laila. Kak mau tanya, selain Pinterest nyari ide desain tuh di mana ya? Yang kayak catchy gitu, biar anti mainstream. Pertanyaannya, oh my God. Hmm. Selain Pinterest, nyari ide desain itu di mana biar catchy? Di mana ya? Hmm, Sebenarnya desain tuh kan tergantung kreativitas kita masing-masing ya. Meskipun kita udah nemu nih desain yang bagus gitu kan, belum tentu pas kita nge-modif desain itu bagus gitu kan. Karena kan ya tergantung kalian masing-masing gitu loh. Bisa jadi pas kalian tiru desainnya ya bisa jadi lebih bagus gitu kan ya. Karena ya tergantung style kalian masing-masing gitu. Cuman kalau misalkan buat ide sih sejauh ini aku masih Pinterest ya. Dan kadang karena di Instagram tuh kan Instagram, TikTok dan lain segala macam itu kan udah banyak banget ya referensi. Jadi ya eh harus rajin-rajin buat nyari referensi dan oh ya sering latihan sih sebenarnya desain tuh banyak-banyak latihan. Nah jadi kadang di sanalah yang ngebentuk eh apa desain kalian tuh bakal upgrade gitu loh karena kalian udah sering latihan tuh. Kejawab nggak Nazmi Laila? Ada gimana Kak Nazmi Laila? Terjawab nggak? Aduh, biar anti mainstream. Kasih Kak katanya. Ada pertanyaan lagi nih Kak dari Zul, Kak Zul. Kak, gimana sih solusi biar bisa menjaga mood dalam mendesain? Kak Zizi gimana Kak solusinya nih biar bisa menjaga mood dalam mendesain? Hmm, Susah sih ya sebenarnya dalam menjaga mood karena eh aku pun juga kadang mood-moodan ya dalam ngedesain tuh. Cuman kalau misalkan sekalinya semangat ya, sekalinya kalian lagi mood banget itu harus benar-benar harus ngerjain ini, ngerjain itu gitu loh. Jadi nggak ditunda-tunda lagi. Karena kalau misalkan udah males ya sekalinya males, males banget gitu kan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kan yang tahu porsi diri masing-masing ya kalian masing-masing gitu kan. Jadi kalau lagi misalkan lagi mood-moodnya nih buat ngedesain, nah itu manfaatkan diri kalian buat ngerjain apa yang bisa kalian maksimalkan gitu loh. Dan sebagai eh, desainer grafis itu sebenarnya nggak boleh ya mood-moodan kayak gitu karena kalau misalkan apalagi kalau misalkan di dunia kerja kalian mood-moodan kayak gitu ya gimana kalian menghadapi klien kalau misalkan mood-moodan kayak gitu gitu. Jadi ya harus ekstrak inilah dalam mengendalikan moodnya Oke, gimana gitu. Kak Zul udah terjawab belum? Jadi emang harus ekstra ya. Ya lebih Gak ke bisa ini sih, hujan. lebih ke niatnya lagi diperbarui gitu Oh loh. ya. Kalian desain itu buat apa? Buat ya udah sekedar gabut doang atau emang lillahi ta'ala kah? Atau ya udah gitu. Oke. Tajdid niat ya, tajdid niat nih. Perbarui niat terus Ya, kalau misalnya udah mulai bosen. iya.
Eh, ada pertanyaan lagi nih Kak. Biasanya ngedit Iya, berapa jam biar aku nggak masih ingat, gampang? Kak. Aduh, ini nyambung ya pertanyaannya. Kak, biasanya ngedit berapa jam biar gak gampang bete atau mood? Eh, biasanya ngedit berapa jam biar gak gampang bete atau mood gitu, Kak? Hmm, berapa ya? Mungkin kalau aku sih senangnya ngedit tuh sambilan gitu ya. Atau enggak malam tuh biasanya ide-idenya muncul gitu kan. Cuman ya nggak seharian juga karena kan nggak mungkin ya kita ngedit mulu ya lama-lama juga bosen gitu kan. Jadi ya paling diporsiin aja. Misalkan sehari itu pengen ngerjain berapa desain gitu kan. Ya udah kalian targetin eh, 3 atau 5 jam lah misalkan gitu. Jadi nggak sehari itu nggak ngedit doang karena kan eh, sibuk itu belum tentu produktif ya. Jadi kalian harus bisalah manajemen waktu dalam sehari itu kalian ngedit. Dalam sehari itu kalian mau ngapain aja gitu kan. Ya selain ngedit kan kalian pasti juga punya kesibukan yang lain kan. Jadi biar nggak terlalu apa ya bosan gitu. Kadang kalau misalkan udah bosan ngedit mulu kan ntar apa kreativitasnya nge-stuck gitu kan. Ya jadi dibatasin lah dirinya buat ngedit dalam sehari itu. Jangan terlalu dimaksimalin juga. Kayak gimana Kak? Kak mau terjawab nggak? Kejawab nggak sih? Udah Ya, nih Kak, gitu udah deh. terjawab. Hmm. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Oke, dari Kak Labib. Kak mau minta saran, ada nggak golden time yang paling enak dipakai buat ngedit? Sama mau dong di-spill beberapa cafe favorit Kak Zizi buat ngedit. Silakan Kak Zizi. Oke, golden time yang paling enak. Ini pengalaman pribadi ya maksudnya. Kalau aku sih eh malam sih biasanya, karena udah luang juga kan malam. Malam. Terus kalau aku sih nggak yang harus malam buat ngedit doang gitu. Enggak, karena kalau misalkan gitu bosan kan ya ngedit doang. Jadi aku kadang sambilan misalkan sambilan ngerjain yang lain gitu loh. Jadi biar nggak bosan. Kalau misalkan bosan ngedit, eh, istirahat bentar deh, ngerjain ini dulu gitu kan. Nah, terus kalau misalkan udah bosan sama yang ini, ya udah ntar lanjut lagi ngeditnya gitu. Nah, terus kalau buat kafe, eh gimana ya? Karena aku bukan kalau ngedit bukan ke kafe-kafe gitu ya, lebih enakan di kos sih sebenarnya karena lebih nyaman aja gitu loh daripada di luar. Mungkin teman-teman yang lain ada nih rekomendasi kafe buat ngedit. Iya, kosan sendiri sih kalau aku pribadi ya. Tuh. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan yang mau raise Eh, hand. aku deh yang nanya ke audiens. Nah, terakhir ya dari aku. Eh, kira-kira menurut teman-teman nih, ini kan font kemah kan rada unik ya. Nah, kira-kira font yang kayak gini tuh ada nggak sih di Canva? Atau di eh, website mana gitu nyari? Ada nggak yang tahu? Ayo, yang tahu. Nggak ada. Gimana tuh nemuin font yang kayak gitu biasanya? Davon, iya. Ada lagi nggak selain Davon? Ya sebenarnya di Davon juga udah banyak sih ya. Udah lumayan banyak lah jenis-jenis font. Ya, font share juga bisa. Banyak sih di website.
Belum di-spill semua nih Kak, ada yang masih bilang kasih tahu nggak ya? Kayaknya Kita tahu ini dong, sepuh deh. biar belajar bareng-bareng. Yuk Kak, Pandalanang, di-spill dong. Belum di-spill nih Kak. Gimana ya? Oke, jadi ada Davon, ada Share, ada Google Font dari jawaban teman-teman nih. Ada lagi nggak? Ada pertanyaan lagi, Kak Zizi? Udah dari aku cukup sih. Oke, teman-teman. Sebelumnya nih, terakhir. Ada pertanyaan lagi nggak? Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Nyesel loh kalau misalnya dipendam sendiri pertanyaannya. Oke, kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Selanjutnya penyerahan sertifikat nih Kak. Silakan kepada yang bertugas sertifikatnya ditampilkan. Oke, di sini aku selaku moderator sekaligus yang akan menyerahkan sertifikat ini buat Kak Zizi. Diterima ya Kak Zizi sertifikatnya. Masih di mute Kak. Iya, Oke. Selanjutnya teman-teman, eh, terima kasih kepada Kak Zahra Hibatul Azizi alias Kak Zizi atas materinya malam ini yang sangat-sangat mengingatkan kita kembali ya gimana cara apa sih langkah-langkah kiat-kiat buat konsisten membangun icon, kemudian yang kalau untuk aku pribadi sih yang memperbaharui niat itu penting banget sih karena emang penyakit kita ya bosen kayak ya cepat bosenan padahal emang nggak seharusnya loh kita secepat bosan itu karena memang di situ yang harus kita perbaharui adalah niat kita gitu. Sekali lagi jangan bosan buat berdakwah itu sih ya. Jadi semangat terus teman-teman. Semoga materi dari Kak Zizi tadi mengingatkan kita kembali dan membakar semangat kita lagi. Gitu teman-teman. Saya selaku moderator pamit undur diri. Silahkan kepada MC untuk mengambil alih acara. Baiklah teman-teman, sebelum kita tutup acara kemah pada malam hari ini, marilah sama-sama kita memudahkan kedua telapak tangan kita sembari kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pada malam hari ini akan dipandu oleh saudara Akhlabib kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya mujibas sa'ilin
ويا قابل التائبين ويا رحيم الضعفاء والفقراء والمساكين استجب لنا دعاءنا يا أرحم الراحمين. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. اللهم اجعل جمعنا في هذه الليلة جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا في الدارين يا رب العالمين. ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى واجعلنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. panduan doanya. Kemudian kita beralih ke acara selanjutnya, acara tanpa dokumentasi rasanya tak afdol ya. Baiklah teman-teman, ini yang siap atau udah siap untuk on cam ini boleh kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Operator ada ini, SS. Oke, siap teman-teman. Ayo. Oke, sudah. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sip, terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke. Siap. Special request dong, gaya panda. Oke, gaya panda. Gimana tuh? Gini. Wede. Oke, 1, 2, 3. Sip. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman yang udah ikut serta berpartisipasi dalam acara kemah pada malam hari ini. Dan tak lupa kami himbau kepada teman-teman sekalian untuk bisa mengisi presensi guna mendapatkan sertifikat kemah 2025 yang akan dibagikan di link grup WhatsApp. Ini operator. Oke, siap. Izin ya teman-teman, Ana selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf jikalau ada kekurangan maupun kesalahan dalam bertutur kata. Billahi taufik wal hidayah, waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar, Bang.